Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku sekalian, kita mulai saja session pertama ini, yaitu pelajaran Bapak ya, administrasi umum. Kita mulai dengan pengertian administrasi. Istilah administrasi berasal dari bahasa Latin, yakni dari asal kata ad dan kata ministrare. Kata ad bermakna intensif dan kata ministrare bermakna pengabdian atau pelayanan ya di sini, atau service. Dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah administration. Kalau Bapak lihat di sini ada kata pelayanan, di sini mengacu kepada pengertian administrasi dalam arti yang sempit ya. Administrasi dalam arti yang sempit. Kenapa dalam arti sempit? Karena di sini kata pelayanan. Padahal secara umum kalau dua orang manusia sudah melakukan sebuah kerjasama dan kerjasama tersebut adalah untuk mencapai sebuah tujuan, maka di dalamnya sudah terdapat yang namanya administrasi ya. Administrasi itu apa? Upaya pencapaian tujuan dengan kerjasama dua orang manusia atau lebih. Nah dalam ini mencapai tujuan kerjasama dua orang manusia atau lebih ya. Sebaik-baiknya administrasi adalah sebaik-baiknya pencapaian tujuan. Kegiatan administrasi di sini ditandai dengan kerjasama. Kegiatan kerjasama ditandai dengan salah satunya, misalnya ada kata dari yang laki-laki, tolong pegang bagian atas dan bawah. Walaupun ini sebenarnya nadanya permintaan, pada dasarnya ini adalah sebuah komando. Nah, komando itu adalah bagaimana upaya agar proses kerjasamanya berjalan lancar. Maka dibuat komando, tolong pegang ini, tolong pegang ini. Kalau tidak memberikan komando, mungkin si perempuan pegang yang mana agak bingung juga, maka ada komando. Sehingga lebih memperlancar lagi kerjasamanya. Nah, upaya itulah yang dimaksud dengan salah satunya upaya pencapaian tujuan melalui kerjasama ya. Contoh berikutnya, di sini kerjasama banyak orang malah atau lebih ya, untuk mencapai tujuan ya. Sebab jangan sampai banyak orang berkumpul tetapi tidak ada tujuan, itu bukan administrasi. Sebagai contoh, berkumpulnya orang-orang ketika melihat adanya sebuah tabrakan, itu bukan administrasi. Karena setelah selesai mereka ya bubar begitu saja, karena mereka tidak ada tujuan lain, tujuan masing-masing ya. Karena manusia berkumpul pasti mereka berkumpulnya harus ada tujuan kalau kita mau mengacu kepada pengertian administrasi. Ya, contoh di sini. Di sini di mana administrasinya? Pastinya ada komando di sini ya. Bagaimana agar terciptanya kerjasama semakin efektif ya, karena seefektif-efektifnya pencapai tujuan, maka itu seefektif-efektifnya kerjasama. Seefektif-efektifnya kerjasama adalah seefektif-efektifnya sasaran daripada administrasi. Nah, mungkin di sini kalau kita lihat ada pembagian tugas ya, ada bagian depan, bagian belakang, bagian kiri, kanan, mungkin ada bagian tengah, bahkan ada di sini yang menunjukkan arah untuk mencapai tujuan. Nah, kerjasama ini akan lancar kalau di antara mereka kerjasama dan saling koordinasi. Tolong pegangkan ininya, ini pegangkan ini pegang ini. Bahkan mereka memanfaatkan sarana ya. Nah, bayangkan kalau di antara mereka ada yang kerjasamanya kurang, tiba-tiba kelelahan, tahu-tahu jongkok saja beberapa orang bagian pojok belakang. Apa yang terjadi? Oleng. Maka perlu diperbaiki lagi kerjasamanya, atau istilahnya administrasinya perlu diperbaiki. Demikian ini mengacu kepada pengertian administrasi secara luas. Sondang Pesiagian mengatakan bahwa administrasi adalah keseluruhan
proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, rasionalitas tertentu adalah upaya berpikir ya, bagaimana agar proses kerjasama itu bisa berjalan dengan baik, dengan lancar ya. Bisa lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di sini dikatakan administrasi adalah usaha kegiatan yang meliputi penetapan tujuan. Nah, itu administrasi ya. Serta penetapan cara-caranya. Cara-cara penyelenggaraan, pembinaan organisasi, usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijakan. Ya, kebijakan itu langkah-langkah ya. Bagaimana yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan. Nah, di sini ya kalau kita lihat ada gambar sekolah. Pastinya di dalam sekolah ini ada 2 orang atau lebih manusia yang melakukan kerjasama untuk mencapai tujuan. Apa tujuannya? Ya mendidik terciptanya siswa yang cerdas. Bagaimana kerjasama yang baik? Yaitu dengan membagi-bagi tugas. Ada namanya kepala sekolah, ada yang namanya wakil, ada yang namanya kepala tata usaha, ayam guru, ada juga caraka atau karyawan dan sebagainya. Mereka harus seiring bersama. Itulah proses kerjasama untuk mencapai tujuan dengan diasumsikan sebuah gedung di sini. Nah, sama halnya dengan ini. Ini juga sebenarnya adalah administrasi, di dalamnya ada kerjasama. Untuk kerjasama tidak bisa pengen jadi direktur semua, nggak bisa. Ada direktur utama, ada direktur, ada karyawan, tapi di antara mereka semua harus kerjasama. Ya, harus ada kerjasama. Dan kalau ya ini mengerti tentang pengertian administrasi secara sempit ya, kalau masuk ke dalamnya, ke dalam gedung tadi, maka di sini ada satu unit, satu ruangan sama dengan di sekolah tadi ya, yang mengurus, yang menyelenggarakan pekerjaan tulis menulis dan surat menyurat atau sekitar data dan informasi. Nah, ini yang biasa disebut dengan kalau di sekolah tata usaha, atau mungkin kalau di perusahaan ada kantor. Nah, mereka bergelut dengan penyelenggaraan penanganan berbagai data dan informasi untuk melayani keperluan dari warganya, terutama para pimpinan ya, bahkan pihak luar. Ini yang dimaksud dengan pengertian administrasi dalam arti sempit. Ini ada di dalam administrasi secara luas. Bapak gambarkan dengan sebuah perusahaan atau sekolah tadi, gedung, maka di dalamnya ada tata usaha yang bisa digambarkan itu memberikan pengertian administrasi secara sempit, yang di dalamnya mengerjakan pekerjaan tulis menulis dan surat menyurat. Demikian bisa Bapak gambarkan tentang administrasi, di mana kesimpulannya ada pengertian dalam arti luas dan dalam arti yang sempit. Dalam arti luas dikatakan bahwa administrasi yaitu hubungan kerjasama yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih berdasarkan pembagian kerja. Nah, ada pembagi kerja tadi, ada atasan bawahannya yang telah ditentukan dalam struktur. Biasanya ada terlihat kalau kamu masuk ke kantor ada strukturnya, denanya, siapa kepala, siapa wakil, dan selanjutnya ya, sekretaris. Jadi ditentukan dalam struktur organisasi dengan menggunakan sumber daya yang ada, apa saja peralatan yang bisa digunakan yang ada dalam lembaga itu, termasuk manusianya juga, itu termasuk sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Ya, jadi dengan administrasi itu diharapkan terjadi
pencapaian tujuan secara efektif dan efisien, karena administrasi itu kerjasama untuk mencapai tujuan, harus prosesnya dilaksanakan secara efektif dan efisien. Itu dalam arti yang luas, yang di sini dikatakan. Ada juga pengertian sempit di sini, dimaknai ya, administrasi dalam arti sempit dimaknai sebagai kegiatan penyusunan dan pencatatan data atau informasi secara sistematis, tersistem, dengan tujuan menyediakan keterangan dan memudahkan memperoleh kembali informasi secara keseluruhan, baik di dalam, maksudnya di dalam organisasi ya, atau di dalam satu hubungan, maupun hubungan antara satu sama lain, organisasi dengan lain ya, organisasi ke dalam, keluar, pokoknya terkait dengan keperluan informasi dan data, maka itu diselenggarakan oleh tata usaha atau kantor, dan pengertian ini dikatakan sebagai pengertian administrasi dalam arti yang sempit. Ulbert, seorang pakar, mengatakan, mendefinisikan secara sempit administrasi sebagai penyusunan dan pencatatan data atau informasi secara sistematis, baik internal maupun eksternal, dengan maksud menyediakan keterangan dan memudahkan untuk memperoleh data kembali ya, data tersebut baik sebagian maupun seluruhnya. Dan hal ini lebih dikenal, pengertian ini, dengan istilah tata usaha. Demikian yang bisa Bapak sampaikan dalam pertemuan pertama ini, mengingat durasi ya. Berharap kamu bisa ingat apa itu jadi pengertian administrasi dalam arti luas dan dalam arti sempit. Kemudian asumsi Bapak mengasumsikan administrasi dalam sebuah gedung, di dalamnya ada juga administrasi dalam arti yang sempit. Di dalam gedung itu ada kerjasama untuk mencapai sebuah tujuan. Mungkin itu saja, nanti kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab mengingat durasi. Terima kasih, kita tutup saja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.